Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valin Sausan dari Prodi Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengar dari orang terdekat seperti ayah, paman, atau bahkan orang tua yang lain gitu berucap seperti ini? Ngapain wanita menempuh pendidikan tinggi-tinggi? Nantinya juga bakal jadi ibu rumah tangga. Ngapain kerja nanti gak bisa ngurus suami dan anak? Kata-kata itu tidak asing lagi kan. Inilah kenapa menurut saya pentingnya pemberdayaan wanita. Sering dengar gak sih kalian sama kata itu? Pemberdayaan wanita. Menurut saya pemberdayaan wanita itu adalah suatu sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan itu dalam masyarakat masih sangat bersifat minim, subordinatif, dan dinilai belum sejajar dengan laki-laki. Seperti tertera di postingan Medcom, saya pernah baca nih. Medcom memberi pernyataan bahwa banyak perempuan terhambat dalam bidang pekerjaan. Dalam hal karir contohnya, perempuan memiliki peluang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Seperti itu postingannya. Saya senyum saja waktu pas baca. Ini baru di bidang pekerjaan, belum lagi hal umum, seperti wanita tidak bisa memimpin. Padahal, banyak perempuan yang memiliki kompetensi soft dan hard skill yang tidak kalah dengan laki-laki. Mengapa wanita perlu pemberdayaan? Karena adanya realita tadi, ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Ini yang mengglobal, bukan kata-katanya. Lalu perempuan itu dianggap menjadi serba tertinggal dan terbelakang. Oke lah kalau misalnya kita masih hidup di zaman penjajahan. Secara fisik kita kalah, kita tidak bisa bantu laki-laki. Tetapi apakah berkepanjangan wanita tidak bisa bertugas, membantu? Tentu tidak. Menurut saya wanita itu punya potensi, kualitas yang tinggi dalam dirinya yang mampu menempuh seperti jalan laki-laki. Seperti contoh wanita single parents. Keren banget itu menurut saya acungin jempol. Dia bisa menafkahi, mempekerjakan rumah, bahkan mengurus anaknya dengan memberi kasih sayang lebih. Apalagi coba yang kurang dengan sebutan mom single parents, ya kan? Lalu salah satu wanita panutan saya, selain ibu kandung saya sendiri tentunya, yaitu Ibu R.A. Kartini, yang subhanallah perjuangannya dalam mengatasnamakan wanita, emansipasi wanita. Salah satu kutipan beliau yang saya ingat adalah, bukan laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat kolot dan adat usang. Lalu gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya. Aduh, ngena banget. Kata-kata itu terus tertanam di diri saya sendiri. Saya sebagai wanita itu bukan untuk melawan laki-laki di sini atau membenarkan kalimat yang sering kalian dengar nih pastinya, bahwa wanita selalu benar. Tetapi di sini itu kesetaraan gender itu perlu supaya tidak diremehkan. Wanita tidak diremehkan bahwa wanita lemah. Wanita tidak cocok berdampingan, bukan pasangan. Wanita lebih cocok pada laki-laki, menurut pada laki-laki. Tidak cocok memimpin dalam hal apapun. Seperti kata R.A. Kartini tadi, pikiran itu kolot dan usang. Indonesia itu harus maju dalam kesetaraan gender agar memajukan ekonomi. Bingung kan karena apa? Ya karena sudah banyak testimonialnya. Aduh bahasa saya. Perempuan itu memiliki peran penting dalam partisipasi. Perempuan itu memiliki kelebihan membangun hubungan, menginspirasi banyak orang, dan memotivasi orang lain. Serta mempraktikkan pengembangan diri sendiri. Sebagai contoh, peran wanita di posisi strategis. Kalau kata Sinta maksudnya, wanita dapat membiarkan kepemimpinan yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif, serta pertumbuhan dalam perusahaan. Lalu untuk apa diragukan lagi? Oh iya, terakhir, panutan saya Najwa Shihab. Waktu acara Opera Van Java di tahun 2019, Najwa Shihab sempat diminta memilih antara menjadi jurnalis atau ibu rumah tangga. Dan jawaban Najwa itu bikin menohok, jelek banget buat saya. Begini jawaban Najwa. Kenapa perempuan harus disuruh memilih? Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya? Pertanyaan itu seolah-olah membuat perempuan tak berdaya.
Asik. Asik kan jawabannya. Dan itu salah satu alasan mengapa saya suka Najwa Shihab. Perkataannya tajam, tetapi memiliki substansi yang jelas. Pesan saya terakhir, janganlah kalian para wanita berkecil hati dalam memulai sebuah karir. Memulai usaha, berbisnis, menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Kita berhak mendapatkan itu semua. Kita berhak mendapatkan posisi penting itu untuk memulai memandirikan diri sendiri. Jangan mau terus diremehkan dan bergantung pada laki-laki. Pada dasarnya kan kita ini sama-sama ciptaan Tuhan, ya kan? Hanya karena beberapa perbedaan, bukan berarti kita tidak memiliki kualitas. Jadilah wanita yang cerdas. Dan untuk para laki-laki juga nih, pesan buat kalian. Jika kalian ingin wanita hebat, terimalah nantinya dia akan menjadi orang yang keras kepala, memiliki pandangan tersendiri, persepsi sendiri. Lalu jika kalian ingin wanita penurut, terimalah bahwa dia orang yang akan manja kepada kamu nantinya. Lalu jika kalian ingin wanita penyayang yang akan selalu ada di rumah, terimalah jika nanti ia tidak bisa bekerja. Dia hanya bisa memberi kasih sayang dan mengurus anak dan pekerjaan rumah lainnya. Jika kalian ingin wanita cantik, terimalah jika dia mengeluh perihal menginginkan perawatan mahal. Atas dasar itu semua, janganlah kalian menyakiti dan meremehkan perempuan. Karena saya yakin nantinya ia bisa menyusul kalian. Ia bisa bangkit hanya bermodal dasar hinaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.